Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Bunga Putri Situmeang dengan NIM 23150910885 dari kelas 4C. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan aplikasi internet banking yang saya kembangkan sebagai bagian dari tugas mata kuliah pemrograman mobile. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses layanan perbankan secara digital, aman, dan efisien. Langsung saja, mari kita mulai dengan melihat tampilan dan fitur utama dari aplikasi ini. Baik, di sini di sebelah kiri ada VS Code atau code yang saya buat untuk aplikasi internet banking ini. Lalu di sebelah kanan, di sebelah sini, ini adalah tampilan dari aplikasi tersebut. Di sini saya akan mendemonstrasikan sekaligus memaparkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini. Aplikasi internet banking ini telah berhasil saya uji pada perangkat Android. Aplikasi ini dapat dijalankan di smartphone. Namun, untuk keperluan demonstrasi pada video ini, saya akan menampilkan aplikasi melalui emulator di Android Studio. Emulator ini berfungsi sebagai perangkat Android virtual sehingga kita bisa melihat dan mencoba aplikasi seolah-olah sedang berjalan di HP. Jadi di sini ada tampilan login page. Di sini ada field untuk mengisi username, password, dan juga button untuk login. Jadi di sini misalnya kita buat username yang acak dahulu. Misalnya ASDFG. Lalu di sini ada password. Passwordnya juga kita buat asal dahulu. 2345. Lalu di sini kita coba untuk login. Nah, di sini ada dua error, yaitu yang pertama username tidak terdaftar, yang kedua password kurang dari 8 karakter. Jadi di sini saya akan masukkan username yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu Bunga Putri Situmeang. Lalu passwordnya juga menggunakan password yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini dapat ditampilkan dan dapat disembunyikan. Lalu di login, ada loadingnya. Lalu ini berikut ini adalah homepage-nya. Jadi di homepage ini ada saldo dengan nama nasabah, yaitu saya sendiri. Dan di sebelah kiri ada profile. Saldonya bisa ditampilkan dan disembunyikan. Lalu di sini ada 6 fitur utama, yaitu cek saldo, transfer, deposito, pembayaran, pinjaman, dan mutasi. Pertama-tama kita masuk kepada fitur cek saldo dahulu. Di sini kan saldo di homepage itu 82.200.000 rupiah. Lalu di cek saldo ada total saldo yang sama dengan homepage. Lalu masuk ke fitur selanjutnya dahulu. Di sini ada fitur transfer. Nah, ketika diklik, di sini ada 3 field, yaitu kita bisa transfer. eh, Pertama-tama kita bisa milih bank tujuan kita. Misalnya di sini saya BCA. Nah, lalu di sini ada nomor rekening tujuan, kita isi random saja dahulu. Lalu sini ada jumlah transfer. Misalnya saya ingin mentransfer 200.000. Lalu saya kirim. Akan muncul pop-up bahwa 200.000 telah ditransfer ke rekening sekian dari bank BCA. Nah,
dari total saldo yang sebelumnya 82.200.000 rupiah kini menjadi 82 juta. Dicek saldonya juga 82 juta. Lalu di transfernya juga 82 juta. Lalu untuk fitur selanjutnya ada di sini deposito. Deposito ini adalah ketika kita menabungkan uang di suatu bank, lalu uh, dengan manfaat bagi kita, kita akan mendapat bunga dari jumlah tabungan kita tersebut. Lalu di sini misalnya saya masukkan jumlah 1 juta rupiah. Kemudian kita pilih jangka waktunya. Di sini bisa dipilih ada beberapa opsi yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Jika kita masukkan 1 bulan, berikut adalah estimasi bunganya yaitu 4.167 rupiah. Lalu kalau misalnya kita memilih 3 bulan, estimasi bunganya itu bertambah. Begitu juga di 6 bulan, yaitu 25.000. Lalu di 1 tahun atau 12 bulan, yaitu 50.000. Jadi di sini ketika, maksudnya itu ketika kita memberikan deposito kepada bank, nanti uang itu tidak bisa kita tarik dalam jangka waktu yang kita tentukan sendiri, yaitu 12 bulan, dengan estimasi bunga yang akan diberikan oleh bank tersebut kepada kita. Jadi ketika uh, tanggal jatuh temponya ini, yaitu misalnya 6 Mei 2026, kita akan menerima sebesar 1 juta ditambah bunganya 50.000. Uh, Lalu kita coba klik reset dahulu. Kalau diklik reset artinya kita menghapus semua yang ada, yang sudah kita isi. Lalu kita coba ulang lagi, yaitu 2 juta dengan jangka waktu 12 bulan. Yaitu bunganya 100.000. Kita klik buka deposito. Nah, akan muncul pop-up bahwa transaksi berhasil. 2 juta tadi tambahkan ke rekening deposito. Lalu jumlah saldo yang kita punya saat ini tentunya berkurang karena yang 2 juta tadi sedang didepositokan. Jumlah saldo di semua screen saat ini terhubung. Lalu ada fitur selanjutnya itu fitur pinjaman. Lalu ketika kita coba memasukkan nominal, kita ingin meminjam 5 juta. Pada jangka waktu yang kita pilih sendiri yaitu saya pilih 6 bulan, itu setengah tahun. Di sini ada estimasi bunga dari pinjaman yang kita ingin ajukan yaitu sebesar 5% dari nominal peminjamannya yaitu 250.000. Jadi ketika kita ingin meminjam, eh, kita meminjam itu 5 juta, nanti kita akan membayar sebesar peminjaman ditambah estimasi bunga itu 5.250.000. Di sini kalau diklik reset akan eh, kehilangan semua yang sudah kita tulis barusan, namun kita coba buat lagi. 5 juta dalam waktu 6 bulan. Di sini kita coba ajukan sebesar 5 juta. Nah, di sini saldo kita yang sebelumnya 80 juta bertambah menjadi 50 juta. Begitu juga di screen cek saldo. Lalu di sini ada opsi pembayaran. Ada fitur pembayaran. Nah, di fitur pembayaran ini kita diminta untuk memilih jenis pembayaran yang kita inginkan, itu ada pembayaran tagihan dan pembayaran pinjaman. Kita akan klik pembayaran pinjaman terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya buatkan contoh pinjaman-pinjaman yang sudah saya buat sebelumnya. Misalnya di saldo 8 di sini ditampilkan saldo saya saat ini. Misalnya kita ingin membayar peminjaman kita di dua peminjaman ini yaitu 200 dan 100. Di sini ditotalkan jumlah dua peminjaman tersebut. Di sini saya klik bayar yang terpilih, akan muncul pop-up bahwa peminjaman terpilih berhasil dibayar. Oke.
Di sini saldo saya yang sebelumnya 85 juta berkurang 300.000 menjadi 84 juta 700.000 rupiah. Kita back dahulu. Lalu di sini ada pembayaran tagihan. Di sini pembayaran tagihan kita bisa pilih. Sebelumnya kita masukkan nomor pelanggan dahulu. Kita isi nomor random aja. Lalu kita pilih jenis tagihan. Di sini ada opsi listrik, air, internet, dan TV kabel. Saya pilih internet. Lalu di internet sudah muncul jumlah tagihannya. Lalu di sini seperti biasa ada dua button yaitu reset dan bayar. Kita langsung ke bayar saja. Lalu muncul pop-up seperti biasa bahwa tagihan sebesar 100.000 telah dibayarkan. Lalu saldo saya yang sebelumnya 85 juta menjadi berkurang 100.000 karena ada pembayaran sebelumnya jadi- sehingga menjadi 84 juta 900.000 rupiah. Lalu untuk fitur terakhir di sini ada mutasi. Di sini akan tercatat seluruh transaksi yang saya lakukan sebelumnya yaitu ketika em, ada pemasukan ataupun pengeluaran. Back. Lalu di sini ada profile yaitu menampilkan profile saya dan nama saya. Kemudian ada setting untuk logout. Saya logout. Dah. Sekian demonstrasi dari saya. Akan saya lanjutkan untuk membahas bagian-bagian dari code. Baiklah, di sini saya sudah membuka aplikasi Visual Studio Code. Di sini yaitu saya membuat di saya namakan IB Undiksa itu Internet Banking Undiksa. Di sini ada seperti biasa ada ini di aset. Misalnya di aset saya ada image yaitu profile yang saya buat. Ini profile yang saya masukkan di aplikasi tadi. Lalu di sini ada logo yaitu logo Undiksa untuk di bagian login page-nya. Di sini ada juga ini. Lalu di screen, tepatnya saya punya 12 screen pada internet banking ini. Mari kita bahas satu persatu tentang screen-screen tersebut. Yang pertama ada cek saldo screen yang ada di salah satu dari 6 fitur yang sudah saya demonstrasikan tadi. Di sini ada cek saldo screen. eh, Tujuan dari code ini pastinya adalah code ini menampilkan halaman untuk mengecek saldo di aplikasi Flutter dengan format mata uang rupiah yang rapi. Di sini saya akan menjelaskan bagian per code-nya. Di sini di baris 1 sampai 3 ini saya mengimpor komponen UI seperti tombol, widget custom untuk menampilkan saldo, juga memformat angka ke format mata uang Indonesia itu ini. Lalu untuk selanjutnya di sini ada mendefinisikan layar baru bernama cek saldo screen yang menerima nilai saldo bertipe integer. Lalu di sini
Di sini, maaf, di sini fungsinya itu untuk menampilkan UI dari screen ini. Untuk sebelumnya ini fungsinya adalah mewajibkan saldo diisi saat membuat tampilan ini. Lalu untuk code ini eh, tujuannya adalah saldo yang berupa angka diubah menjadi format rupiah. Misalnya 1 juta rupiah. Lalu di sini di return scaffold untuk menampilkan layar. Untuk penampilan layarnya itu terdiri dari app bar dan body. Lalu untuk screen yang kedua ada deposito screen. Deposito screen ini uh, tujuan dari code di deposito screen ini adalah membuat halaman deposito pada aplikasi Flutter yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan dana ke deposito, memiliki jangka waktu deposito, melihat estimasi jatuh tempo dan bunga, dan mendapat notifikasi berhasil atau gagal saat membuka deposito. Oh ya, sebelumnya di sini dimisalkan, saya lupa mendemonstrasikannya tadi, bahwa ketika kita melakukan seluruh transaksi, apapun transaksi itu, tapi saya akan demonstrasikan pada transfer. Misalnya kita memilih rekening tujuan dengan jumlah transfer, jadi misalkan 82.300 di mana saldo saat ini adalah 82.200.000 rupiah. eh, Transaksi ini tidak akan berhasil karena saldo yang kita punya tidak cukup. Lalu di sini saya coba lagi untuk errornya dengan menambahkan jumlah transfer 2.000 rupiah. Di sini akan ada pop-up bahwa transaksi gagal karena minimal transfer adalah 10.000. Eh, Berikut juga akan berlaku di seluruh fitur, bahwa peraturannya ialah tidak boleh lebih daripada saldo yang kita punya dan juga kurang dari 10. Oke, akan saya lanjutkan. Pada halaman deposito screen ini, yang pertama pastinya punya import library. Yang digunakan itu ada 4. Lalu di sini ada format fungsi rupiah. Ya, dengan menambahkan desimal digit, 2 desimal digit di belakang. Lalu di sini ada kelas deposito screen, yaitu ini. Fungsinya itu adalah untuk menyimpan saldo awal dan callback untuk mengirim saldo terbaru ke halaman lain setelah transaksi berhasil. Ini adalah fungsinya. Lalu untuk selanjutnya ada ini. Untuk code ini fungsinya ialah
menyimpan input, jumlah deposito, dan pilihan waktu, serta hasil estimasi. Lalu untuk code ini, untuk menampilkan saldo sekarang diisi dari saldo awal. Lalu di sini ada menghapus input dan estimasi. Di sini yaitu button reset tadi. Lalu void show. Di sini menampilkan dialog peringatan misalnya saldo tidak cukup. Lalu di sini ada lalu selanjutnya di sini ada em, logika untuk buka deposito, membersihkan input angka agar hanya berupa digit lalu diubah ke integer. Lalu di sini ada validasi bahwa input tidak boleh kosong. Di sini ada jumlah minimum saldo yaitu 10.000. Lalu ada tampilan notifikasi berhasil dan kembali ke layar sebelumnya. Di sini tampilan UI utamanya. Kemudian di sini ada estimasi bunganya. Sebentar. Bu, Bu, bantu dulu aku. Ini gimana ilanginnya? Hah? Ini ilanginnya. Aku jeda kok. Ini ilangin ini. Apa ini? Itu tuh ganggu banget. Ke mana itu saya? Gak tahu. Ah, mana di? Gak tahu. Hilang. Oh, lagi buat. Oke. Ini pas konkret. Ah, makasih, sayang. Aman. Baik, ini selanjutnya ada eh, fungsi untuk menghitung bunga berdasarkan jumlah dan waktu yang dipilih. Dari sini ke bawah. Ini. Lalu ada lalu di sini juga untuk menghitung bunga berdasarkan jumlah yang terpilih, lalu estimasi tanggal jatuh tempo, dan menghitung estimasi bunga yang saya asumsikan itu 5% per tahun. Ini 5% per tahun.
Eh, Oke, baik. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan eh, tentang home screen. Di sini, di home screen, tentunya home screen ini itu adalah screen yang dibuat untuk melengkapi untuk menjadi wadah untuk seluruh fitur. Lalu di sini ada pengimportan yaitu semua screen yang kita punya sebelumnya yaitu ada 6 fitur utama yaitu ada deposito, eh, mutasi, pembayaran, peminjaman, transfer screen, juga cek saldo screen. Lalu di sini ada pada fungsi ini itu untuk mengubah format angka yaitu ada 2 decimal digit di belakangnya. Lalu di sini ada eh, halaman utama yang berbasis stateful widget karena membutuhkan perubahan data seperti saldo dan visibilitas saldo. Lalu untuk selanjutnya ada boot. Lalu selanjutnya itu ada untuk untuk jumlah saldo kita untuk ditampilkan dan disembunyikan itu visible dan invisible. Lalu di sini ada versi lain dari format rupiah yang sudah kita masukkan di import tadi. Lalu selanjutnya untuk struktur tampilan scaffold. Ini dia. Jadi ini untuk memastikan konten tidak tertabrak dan kolom membungkus seluruh isi dari halaman. Lalu di sini ada headernya eh, untuk menampilkan nama koperasi dan ikon menu yang nih nama dari dan ikon menunya dengan style seperti sebagai berikut. Lalu di sini ada bagian informasi nasabah dan saldo. Ini ada padding dan sebagainya. Lalu di sini ada grid menu, yaitu menu utamanya membagi menu ke dalam 3 kolom per baris dan tiap menu dibangun dengan fungsi build menu item. Lalu di selanjutnya ada fungsi build menu item yaitu ini fungsinya. Lalu untuk selanjutnya ada fungsi dari build menu item ini adalah membuat item menu dengan icon dan label dan saat diklik akan membuka halaman dengan tujuan seperti transfer screen, deposito screen dan lainnya. Lalu di sini ada bagian footernya menampilkan informasi bantuan dan 3 tombol di bawah seperti setting, QR code dan profile. Lalu di sini selanjutnya setelah di bagian footer di sini ada eh, fungsi lagi yaitu build bottom menu item digunakan untuk membangun item menu bawah seperti setting, profile dan lain-lain. Eh, ini dia. Lalu untuk screen selanjutnya ada login screen. Untuk login screen ini em, screen page ini adalah halaman login sederhana dengan fungsinya itu untuk validasi username dan password, fitur show and hide password, dialog loading saat login berhasil, dan juga navigasi ke halaman home screen.
struktur code-nya itu ada menambahkan mengimpor pages sebagai berikut. Ini untuk mengubah visibilitas password dan menampilkan dialog loading. Lalu di sini ada final funky. Di sini ada form key yang digunakan untuk validasi form dan mengontrol apakah password ditampilkan atau disembunyikan. Lanjut, di sini ada isi dari kontennya yaitu namanya yaitu Koperasi Undiksa, ada style dan lain-lain. Di sini juga ada di sini juga dimasukkan aset yaitu logo Undiksa yang sebelumnya sudah saya tunjukkan. Lalu di sini ada kemungkinan-kemungkinan yang buat login gagal yaitu ketika passwordnya kosong, ketika passwordnya kurang dari 8, dan ketika passwordnya tidak sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, itu password salah dan tidak bisa masuk ke dalam masuk ke dalam ke page selanjutnya. Lalu di sini juga ada kemungkinan untuk username yaitu ketika username-nya kosong akan keluar akan masukkan username ketika ketika username-nya tidak sama dengan dua bukti yang maka dia tidak akan uh, dapat login. Lalu untuk selanjutnya ada delay sebelum pindah halaman dengan fitur delay dengan waktu 2 detik. Lalu ada teks untuk tampilannya, ada teks buttonnya, dan juga ada tampilan untuk lupa password. Em, Berikut sekian dari login screen. Selanjutnya ada logout screen. Logout screen ini adalah halaman sederhana dengan satu tombol logout. Saat tombol ditekan, pengguna diarahkan kembali ke login screen. Jadi struktur code-nya itu ada state, widget karena tidak ada data atau tampilan yang berubah seiring waktu. Logout hanya memicu navigasi ke halaman login. Lalu untuk selanjutnya ada mutasi screen. Untuk mutasi screen ini deskripsinya itu screen ini adalah tampilan dari riwayat transaksi atau mutasi berbasis Flutter. Setiap itemnya menampilkan jenis transaksi, tanggal, nominal, indikator arah transaksi, yaitu transaksi masuk atau transaksi keluar. Struktur utamanya itu ada tanggal atau waktu dengan format day, day, month, month, and year, year, year. Lalu di sini ada dummy data list yang saya masukkan. Selanjutnya ada tampilan UI. Ini tampilan UI-nya. Lalu ada fungsi. Lalu ada di sini ada warna untuk tampilannya, yaitu ketika uh, masuk transaksi masuk itu hijau dan transaksi keluar itu diberikan warna merah. Lalu di sini ada tampilan seperti berikut. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembayaran pinjaman screen.
yaitu anak dari eh, pembayaran screen. Jadi pembayaran screen itu kan diarahkan ke dua screen lainnya. Jadi berikutlah penjelasannya. Jadi screen ini digunakan untuk menampilkan daftar pinjaman yang bisa dipilih dan dibayar oleh pengguna jika saldonya mencukupi. Setelah pinjaman dibayar, saldo akan berkurang dan pinjaman yang sudah dibayar akan dihapus dari daftar. Penjelasan komponen utamanya itu ada model peminjaman yaitu ini, model peminjaman, lalu itu untuk menyimpan data pinjaman, tanggal jatuh tempo, jumlah uang, apakah dipilih untuk dibayar atau tidak. Lalu di sini ada widget. Di sini ada widget untuk pembayaran jenis peminjaman, menerima saldo awal dan callback on pembayaran untuk menerima sisa saldo ke parent. Lalu di sini ada juga ini juga eh, untuk mengisi nilai awal saldo sekarang dari data yang dikirim ke widget. Lalu ada seperti ini, ada list peminjaman, itu data dummy yang saya buat. Lalu di sini ada ini tampilannya. Lalu di sini ada untuk memanggil saldo sekarang seperti ini. Ini untuk menunjukkan total terpilih. Misalnya kita mau memilih satu, dua, atau tiga dari pinjaman yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk dibayarkan. Lalu untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang parent dari screen pembayaran. Di sini eh, tujuan dari screen ini ialah mem- adalah pengguna akan memilih apakah ingin bayar tagihan atau peminjaman. Jadi ini untuk mengarahkan ke dua screen, yaitu screen pembayaran peminjaman atau pembayaran tagihan. Sini ada dua tombol, ada dua button pastinya, yaitu button pembayaran tagihan, juga button pembayaran peminjaman. Lalu untuk selanjutnya ada pembayaran tagihan. Pembayaran tagihan, pembayaran tagihan screen. Pembayaran tagihan screen ini di sini ada kelas, yaitu saya buat ketika listrik itu sudah di format 75.000, air 50.000, internet 100.000, dan TV kabel 85.000. Lalu di sini ada untuk reset formnya. Lalu di sini ada string message, yaitu untuk pesan pop up. Lalu di sini ada untuk bayar tagihan, fitur untuk bayar tagihannya. Di sini itu tampilannya, lebih membahas ke tampilannya. Lalu di sini ada pop up ketika uh, data belum dilengkapi sepenuhnya. Lalu di sini ada ini saldo, saldo kita, saldo saya. Lalu di sini ada tampilan untuk pembayaran tagihan tersebut. Di sini bisa memilih jenis tagihan. Ini tampilannya. Lalu
Lalu kita beralih ke peminjaman screen. Untuk peminjaman screen ini, maaf. Untuk peminjaman screen ini, code ini itu memiliki tujuan membuat sebuah fitur peminjaman uang di mana pengguna dapat memasukkan nominal pinjaman, memilih jangka waktu peminjaman, melihat estimasi bunga, yaitu 5% dari total pinjaman, melihat tanggal jatuh tempo, melihat total pinjaman, yaitu nominal plus bunga, dan melakukan aksi riset atau ajukan peminjaman. Di sini ada fungsi untuk melihat saldo awal pengguna dan fallback untuk mengembalikan nilai saldo setelah peminjaman. Ini fungsinya. Lalu ada variable and state, yaitu ini. Itu ini untuk mengontrol input teks untuk nominal pinjamannya. Lalu ada selected junk, itu ini selected jangkanya untuk menyimpan jangka waktu pinjaman nih. Lalu di sini ada estimasi bunga, estimasi jatuh tempo dan total peminjaman. Lalu di sini ada tanggal dan hari saat ini untuk diinputkan ke dalam datanya. Lalu di sini ada reset form untuk clear seluruh formnya. Lalu di sini ada eh, untuk mereset seluruh ini. Lalu ada di sini itu untuk format rupiahnya. Lalu di sini untuk mengecek, eh, oh di sini adalah tampilannya. Lalu di sini adalah untuk mengecek apakah minimal peminjamannya sudah sesuai atau tidak kurang dari 10.000. Lalu di sini ada format lagi. Lalu di sini ada navigator, navigator pop kontennya untuk tutup dialog atau kembali ke home screen. Lalu di sini ada UI-nya, UI build methodnya. Kemudian selanjutnya setelah peminjaman screen di sini ada profile screen. Untuk profile screen ini seperti yang kita tahu, tujuannya itu adalah untuk menampilkan profile pengguna, yaitu yang terdiri dari uh, gambar, yaitu foto yang sudah saya tunjukkan di awal nih. Lalu nama, nama saya, dan juga menunjukkan bahwa saya adalah pengguna yang terdaftar. Lalu selanjutnya, screen yang terakhir yaitu transfer screen. Screen ini tujuannya adalah untuk melakukan transfer saldo ke rekening tujuan dengan pengecekan validasi seperti nomor rekening harus diisi, minimal transfer lebih dari 10.000, tidak boleh melebihi saldo yang kita punya saat ini. Parameternya itu saldo awal pengguna yang akan ditampilkan di layar, yaitu ini.
Lalu on transfer. Oh ini. Ini itu untuk saldo awal pengguna yang akan ditampilkan ke awal dan callback untuk mengirimkan sisa saldo ke komponen induk setelah transfer berhasil. Lalu ada di sini ada list untuk untuk kolom yang saya buatkan namanya itu adalah tujuan, itu jenis bank listnya, yaitu ini saya masukkan beberapa jenis bank. Lalu di sini ada eh, ini akan otomatis kita memilih, sebelum kita memilih akan ada Bank Mandiri, namun dapat diubah sesuai dengan kemauan kita. Lalu di sini ada fungsi. Fungsi ini adalah untuk men-set dengan nilai awal dari parameter saldo awal. Lalu ada formatting mata uang. Lalu di sini ada fungsi-fungsi yang jika nomor rekening tujuannya kosong akan menampilkan pop-up nomor rekening tujuan tidak boleh kosong. Jika kurang dari 10.000 akan menampilkan pop-up minimal transfer ada 10.000. Jika jumlah transfer itu lebih daripada saldo saat ini akan menampilkan pop-up saldo tersebut. Lalu dengan ini sisa saldo saat ini adalah ketika saldo sekarang ini dikurangkan dengan jumlah transfer yang kita lakukan. Lalu di sini ada UI-nya, kemudian di sini ada uh, UI atau ukuran dari message pesan-pesannya, lalu di sini ada UI-nya tampilannya lagi, lalu berikut sudah. Di sini juga saya punya code yang saya tambahkan, yaitu ini untuk formatting rupiah. Eh, sekian dari sekian dari presentasi yang dapat saya lakukan mengenai aplikasi internet banking Undiksa. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Om Santi Santi.